Saya sudah lihat. Jadi maksud saya gini, semua percaya contoh, saya ini sudah sampaikan tadi, terkait BPJS ada 2 macam. Ada BPJS dari Kartu Indonesia Sehat ya. Ada lagi BPJS yang didanai oleh APBD. Ya, tinggal ya tidak semua harus terkapur oleh pemerintah pusat. Semua dananya uang negara semua loh ini judulnya. Cuman sudah ada diposkan di setiap wilayah melalui dana DAO. Itulah gunanya untuk rakyat. Ya tinggal tergantung kepala daerah. Kalau kepala daerahnya nggak becus ya di demo aja. Disuruh mundur aja. Makanya milih pemimpin jangan diorientasikan dengan materi. Ini kelemahan bangsa kita, ya. Rakyat kita kadang-kadang karena materi, karena uang disuruh milih dipilih, padahal tidak punya potensi orang ini. Oke, thank you, Bang Devi udah dulu. Saya sapa dulu yang baru masuk nih biar enak. Umi Sipa dari mana Umi Sipa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang semua. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Ibu? Saya dari Kuningan, Jawa Barat. Oke. Pendukung mana nih Ibu nih kalau boleh saya tahu? Nanti ini aja dulu Bang, ke yang lain dulu. Saya masih nyimak. Oke. Ada Tejok. Assalamualaikum Bang Tejok. Ya, dari mana Bang Tejok? Adan, oke. Mau menyampaikan atau mau klarifikasi pendapat dari Bang Dede atau Bang Lubar, silakan. Berarti itu iya. Dari kalau boleh tahu dari mana nih? Tapi kita terlalu memojokkan juga ya. Oke. Nanti ditanggapi lah. Kita sapa dulu Bang Sam. Oh ya, silakan. Contohnya apa? Contohnya. Ya. Oke, nanti ada yang bisa menanggapi. Oke, kita sapa dulu Bang Samsul. Dari mana Bang Samsul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya kurang kencang Bang Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak dari mana-mana, cuma mau menanggapi sedikit aja dari pemaparan Bang Dedi tadi itu. Soalnya dia ada menyinggung-nyinggung ini kan, Yassin Limpo tadi tertangkap kasus disangkut pautnya, Menteri Pertanian. Ya, disangkut paut dengan food estate, kegagalan food estate. Setelah tadi saya cek, itu isi Yassin Limpo itu kasusnya itu jual beli jabatan sama gratifikasi. Gak ada sangkut pautnya dengan food estate, kok dibawa-bawa di kegagalan food estate. Maaf Bang, kita tidak bicara kegagalan full estate dari tadi. Jangan salah-salah. Tapi Anda membawa tadi kan Yassin Limpo terus dari Nasdem. Anda bentar dulu. Anda mengulang-ulang kan bahasan food estate. Kenapa Anda mengulang-ulang Yassin Limpo dari Partai Nasdem? Terus Anda bilang partai dari mana itu? Partai pendukung Anies. Jadi saya mau klarifikasi aja, Yassin Limpo tidak ada kasusnya itu. Makanya saya sampaikan jangan pernah membahas hal-hal yang negatif terhadap paslon. Dari awal saya sampaikan saya tidak mau. Saya bukan tapi Anda 3 kali. Saya dengerin sama Bang Samsul. Hanya kita tutup yang itu. Ya, tolong didengerin dulu. Kalau Anda bicara itu besar, saya tidak suka. Saya tidak pernah membongkar. Makanya saya anjurkan. Ya ayolah kita bicara gagasan. Kalau ada kegagalan di mana kita kasih masukan gimana caranya. Kalau kita emang saya suka bahas yang ke belakang, jujur. Bentar dulu ya. Bentar dulu Bang Dedi ya. Saya 3 kali nyimak dari bawah tadi. Anda baru masuk 3 kali baru masuk. Saya di bawah tadi udah lama. Saya menyimak Anda memaparkan bahwa Yassin Limpo dari Nasdem.
Dari partai Ya, mana? dapat satu Partai kali saya sampaikan Nasdem. tadi, satu kali bang. Tiga Jangan kali. berulang kali. 3 kali saya hitung. Abang ini mungkin abang Abang salah ini- dengar itu. Telinga Saya abang di bawah, Bang. Saya udah 1 jam di bawah. Saya simak aja, tapi saya kurang pas juga terakhir Anda bilang Yassin Limpo lagi setelah terakhir Anda bilang. Setelah saya cek, Yassin Limpo itu tidak ada sangkut paut dengan Food Estate. Memang dia Menteri Pertanian, tapi kasus Yassin Limpo itu bukan tentang Food Estate, tentang jual beli jabatan, tentang Kita lihat nanti hasil gratifikasi. dari KPK itu aja. Gak usah kita dia debat kusir. Itu tanggung jawab KPH. Saya mengecek beritanya. Berita, bukan bang, debat banyak kusir. berita bang. Saya cek juga berita, tapi saya tidak mau mempertahankan berita seseorang. Hah? Kita lihat hasilnya nanti dari KPK, komisi pers yang bagaimana. Itu aja. Udah jelas KPK udah kompresi pers, apa lagi? Belum Ini selesai, Bang. Ini Belum berita selesai. konferensi pers sementara KPK bahwa dugaan kasus Yassin Limpo itu dugaan jual beli jabatan, 1, kasus gratifikasi. Enggak ada Bagaimana kasus gratifikasi jual beli jabatan itu bagaimana kasusnya itu? jual beli jabatan, enggak tahu. Nggak tahu ya? Hah? Enggak. Jadi artinya poinnya Ada dua begini. kasus. Artinya begini, Anda salah mengambil analogi. Dibawa-bawa Yassin Limpo ke Food Estate. Memang dia Menteri Pertanian. Kasus tertangkapnya itu bukan tentang Food Estate. Itu tadi. Anda 3 kali membawa masalah Yassin Limpo. Memang Yassin Limpo dari Partai Nasdem. Tapi ada sangkut paut dengan yang didukungnya. Anda seolah-olah memojokkan Anies karena didukung oleh Partai Nasdem. Karena ada oknum dari Partai Nasdem tertangkap korupsi. Saya menyimak yang Anda sampaikan itu. Ya, setelah saya cek, saya pertama diam dia. Bang Dedi tadi bilang yang dikatakan dia itu bukan menyangkut pautkan. Dia itu bilang kalau kita mau bahas kejelekan orang, saya bisa kan bahas si Yassin Limpo gitu loh, maksud dia, bukan dia mengait-ngaitkan gitu loh. Kita harus fair lah. Kita nggak usah bahas lain. Nanti kita bisa buka yang lainnya. Kita nggak ada Itu dia maksud dia itu kayak gitu. Bukan Kalau dia maksudnya ngait-ngaitin. Kita bahas semuanya. Kita buka. Kita Sebentar. bukan debat itu sekarang ini. Sebentar, aku kalau yang pertama bilang aku oke. Wajar. Tapi kalau udah itu aja yang diulang sampai 3 kali, tentu ada maksudnya. Itu dia mau menjelaskan bang, kalau dia mau bahas kejelekan orang dia bisa bahas itu gitu loh. Dia bukan masalah dia mau mengait-ngaitkan dengan ini gitu loh. Jadi gini ya, Paham menurut saya Mira. udah Bang Dedi, juga Bang Pado dan jadi udah clear ya. Jadi Bang Dedi Pado itu maksudnya mau nggak menggiring masalah dari Partai Nasdem ini ke Food Estate, begitu Bang Dedi? Karena emang sih tadi bawa-bawa Yassin Limpo, kita bahas Food Estate, lalu larinya ke Yassin Limpo. Nah ini kali yang dibantah oleh Bang Samsul. Jadi kita clearkan dulu ya Bang Dedi ya, bahwa Yassin Limpo itu nggak terkait masalah Food Estate kalau menurut Bang Samsul. Setuju nggak? Ini Taros. Saya tadi sudah sindir bahkan pendukung 02 yang mempertanyakan terkait kinerja paslon sebelumnya. Kita belum bisa merasakan mereka atau gimana, kita nggak usah bahas itu yang saya sampaikan tadi. Nanti timbulnya kita debat kusir mengaitkan semua kekurangan-kekurangan para paslon. Saya nggak suka. Bagaimana kita membahas Saya tidak membahas kekurangan di sini, tapi Anda salah membawa orang, salah menganalogikan. Seharusnya kalau Anda menganalogikan Food Estate, ya orang yang sangkut paut. Kalau seandainya Yassin Limpo tertangkap terkasus korupsi gara-gara Food Estate, wajar, nggak masalah. Apa yang disampaikan oleh Bang Samsul ini kan meluruskan apa yang perlu diluruskan. Karena kan kita ya didengarkan oleh Bang di sini. Saya kira clear lah itu kan bahwa saya itu bukan masalah Food Estate. Pradugannya seperti itu dari berita yang ada saat ini. Adapun nanti perkembangannya apa, ya kita lihat aja nanti seperti itu. Cuman dalam konteks seperti ini jangan Yassin Limpo ini tidak ada hubungannya dengan kasus Food Estate. Food Estate itu hubungannya adalah yang megang tanggung jawab itu adalah Menhan, tetapi di coaching diprestasikan oleh Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Nah. Gitu.
Dan seharusnya apa yang harapan saya sih, yang tadi aku bilang harapan saya proyek food estate yang dinilai ini sebagai sesuatu yang ada yang mengatakan ini gagal, terus ada yang mengatakan ini sebagian dari proses dan sebagainya. Harusnya Menhan yang bersangkutan itu menyampaikan, mengklarifikasi, atau bukan Menhan lah, atau mungkin asistennya atau jubirnya mengklarifikasi kepada masyarakat tentang ini loh yang terjadi di food estate, sehingga tidak timbul fitnah, permasalahan, gosip miring ke sana ke sini. Harusnya pemimpin itu sensitif seperti itu pada rakyatnya. Kenapa? Karena itu kan anggaran bukan anggaran pemimpin, itu anggaran negara. Seperti itu, maksudnya seperti itu sebenarnya, klarifikasi seperti itu Bang Didi. Terima kasih. Klarifikasi. Seharusnya pemimpin itu jangan membuat polemik. Kalau gagal bilang gagal, kalau berhasil bilang berhasil. Jangan kalau gagal disampul dengan keberhasilan. Itulah seperti ditanam singkong dikatakan berhasil, jagung yang tumbuh. Seharusnya rakyat ini sebenarnya butuh yang jujur aja. Kalau gagal ya bilang gagal. Jangan Saya tanyakan Bang Samsul. Bang Samsul tahu persis food estate itu tanamannya apa saja dari awal dasarnya? Yang jelas kan singkong Saya gagal. tanyakan, tahu nggak? Tahu banyak tentang food estate? Apa programnya, tujuan tanamannya apa saja, tahapannya bagaimana? Paham nggak Itu kita? kan untuk ketahanan pangan Ya, tanamannya Indonesia. apa saja? Saya tanyakan. Kalau ketahanan pangan, kalau dalam jangka waktu panjang, gimana kalau di tengah waktu berjalan kita kekurangan pangan, sedangkan pangan itu yang di food estate itu belum bisa dikonsumsi? Ya, nah ya, food estate. Makanya sebelum menanam harus ada riset untuk tanah. Seperti tanam jagung, tanam singkong tadi, apa nggak ada riset itu? Tanah itu berpasir atau apa nggak bisa ditanami singkong? Seharusnya itu kan diriset dulu tanahnya itu. Ya, saya tambahkan ya. Terlepas pertanyaan Bang Deddy itu tanamannya apa saja dan sebagainya, kita rakyat hanya tahu ya di media saja. Itu medianya apa? Di situ ada sawah, ada singkong, ada jagung, ada sayur mayur dan sebagainya. Itu tadi. Ya, makanya Pejabat-pejabat kita di atas itu sering memancing polemik. Tidak mau berterus terang ke rakyat. ya yang seperti itu. Makanya kita miskin informasi. Kita informasi food estate ini pun dari media kita dapat. Itu pun sepotong-sepotong. Nggak ada keluar di TV masalahnya. Aku kalau keluar di TV aku sering nonton kan. Aku food estate itu tahu cuma di media, TikTok, di Facebook. Nggak ada di TV. Kalau pemerintah itu mau jujur, ya udah jujur aja. Ini gagal, ini berhasil. Jangan kalau gagal dilabeli berhasil. Kemarin ya Bang Samsul, sebenarnya momen pada waktu debat capres cawapres saya berharap itu 02 itu menjelaskan tentang food estate, ketahanan pangan gitu kan. Tapi nggak keluar itu. Itu kan udah disinggung, tapi Bapak 02 ini dia tidak punya narasi untuk menjawab itu. Jadi dibawalah disuruhlah datang ke rumah atau kita ngobrol berdua, ngopi-ngopi. Itu narasi dari 02 kan gitu. Dia nggak punya narasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan paslon lain. Esensi di pertanyaan-pertanyaan waktu di debat nggak ada satupun yang dijawab. Oke, thank you Bang Samsul. Kita sapa dulu yang baru masuk, Bang Rijal. Assalamualaikum. Aku izin turun. Assalamualaikum semua. Host, aku izin turun dulu. Aku cuma mau melurus Bang Deddy aja tadi. Terima kasih semua. Salam kenal. Kan dengernya. Salam kenal, salam damai. Ya, saya turun lagi nih Bang. Saya capek, mau sholat dulu. Sama-sama. Saya kira clear kan? Iya, karena saya terima kasih banget ya dengan seperti ini kita bertukar pikiran Bang Deddy. Mohon maaf apabila ada kurang ini. Salam kenal. Ya, saya tidak ada niatan untuk saling menjatuhkan, tidak. Kita hanya membangun diskusi aja. Terima kasih. Oke, thank you. Ya Bang Rijal, silakan Bang Rijal. Iya. Dari Salam semua ya. Ya Bang Rijal. Ya. Ini daripada mana ini? Ya Bang Rijal dari mana Bang Rijal? NTB, Lotem. Oh NTB, oke. Kalau boleh tahu kemana arah dukungannya Bang Rijal? Ya tetap sih perubahan. Tetap perubahan, oke. Apa yang akan disampaikan atau menanggapi yang beliau-beliau ini sudah sampaikan tadi? Yang disampaikan sama Paslon 02 tadi ya? Iya. Ya kalau
pikiran saya itu kalau masalah debat tadi itu memang 02 itu tidak terlalu gugup kah menjawabnya, kalau saya lihat ke debatnya ketiga kemarin. Oke. Biasalah 02 dari dulu dia capres kan nggak pernah tenang dia kalau debat. Oke. Sudah tangkap poinnya ya. Ini Ya. ada permintaan dari Ibu Umi Sipa nih. Silakan mau mengomentari masalah apa, Ibu Sipa, Umi Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang semua. Waalaikumsalam. Abang, saya mau ngomong tapi nggak soal food estate ya, Bang. Soalnya kalau saya bukan orang pertanian dan saya juga bukan Oke. orang yang capable di bidang itu. Oke, siap. Oke, saya disclaimer, saya ini seorang petugas puskesmas, Abang. Jadi yang Bang Dedi Iya. tadi bilang ada soal KIS, soal bidang-bidang sosial itu semuanya adalah makanan saya sehari-hari. Oke. Sebenarnya saya tadi ingin meng-counter perkataan Pak Dedi. Jadi kalau misalnya kita bilangnya, kalau kita pengen anggaran itu kan bukan hanya dari anggaran dari pusat, tapi ada daerah juga, betul. Terusnya tuh kalau misalnya kita ingin ingin mengkritik, kita ada tahap-tahapannya. Pertanyaannya tahapannya seperti apa? Begitu, Bang. Saya ceritakan dulu terlebih dahulu, abang-abang semua, mohon maaf jangan jangan dipotong. Saya adalah seorang petugas puskesmas. Saya tahu persis di akar rumput di bawah sini ya, bagaimana proses, terutama di bidang ini ya, di bidang sosial ya, tuh proses-proses bantuan dari pemerintah. Ini kita bicara soal bantuan pemerintah ya, Bang. Jadi kita tidak bicara soal ekonomi food estate yang istilahnya mengeluarkan uang. Ini pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang itu gratis gitu ya, Bang ya. Di sini tuh banyak oknum-oknum, Bang. Jujur aja saya bilang banyak oknum dari tingkat RT, tingkat RW yang kalau misalnya mereka itu memasukkan data orang yang berhak menerima bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu dari kalangan keluarganya, Bang. Oknum-oknum nepotisme ini yang perlu kita berantas. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengkritisi semua ini? Gitu kan, Bang? Ini sebenarnya saya sendiri sebagai petugas di kalangan masyarakat tuh mempertanyakan hal itu, jujur aja. Ketika kita menemukan suatu temuan-temuan yang menurut kita ini janggal gitu ya, Bang. Kok orang yang nggak berhak jadiin orang yang berhak, sedangkan orang yang nggak berhak sampai mati dia tidak mendapatkan haknya gitu ya, Bang ya. Itu tuh kalau kita bicara tentang indeks demokrasi atau kebebasan kita berbicara, itu memang benar menurun angkanya, Bang. Sekarang gini, kalau kita mempertanyakan kepada pemerintah, loh kok ini datanya salah? Kita tuh dianggap makar, Bang. Kita ditangkap polisi. Serius, Bang. Ini yang kita rasakan di kalangan bawah, gitu toh. Kita dianggap makar, kita ditangkap polisi. Kita dianggap melawan konstitusi, melawan undang-undang. Tidak. Padahal semuanya itu ada prosesnya. Coba kalau transparansi itu bisa dibuka. Maka dari itu yang namanya anggaran, mau itu anggaran food estate, saya tidak berbicara soal itu, apalagi itu anggaran yang lebih besar. Ini anggaran sosial, Bang. Anggaran sosial. Itu transparansinya itu nggak ada, gitu, Bang. Ketika kita mempertanyakan, kita itu dianggap kita itu makar. Kita anti NKRI. Kita anti, padahal saya ini petugas yang berhak, yang seharusnya paling berhak ya, Bang, untuk menyalurkan anggaran itu kepada orang yang tepat. Betul tidak? Betul. Ya seperti itu. Jadi ketika Pak Dedi tadi bilang, kita tuh ada prosesnya. Bagaimana prosesnya, Pak? Tolong katakan prosesnya bagaimana? Apakah kita langsung ke kecamatan? Apakah kita langsung ke desa? Apakah kita langsung ke RT? Atau kita misalnya langsung ke pemerintah pusat? Bongkar semua datanya. Kan gitu? Ya. Kan pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara misalnya berbelit-belit masalah ini anggaran, ini harus seperti ini. Cuma satu, Bang. Cuma satu. Karena adanya nepotisme. Nepotisme itu melahirkan kolusi. Kolusi melahirkan korupsi. Udah gitu, Bang. Selesai. Coba kalau misalnya, Bang, yang ada di dalam pemerintahan itu semuanya jujur berdasarkan asas demokrasi. Orang itu akan milih orang-orang yang capable untuk di bidangnya gitu, Bang. Contoh, orang di bagian keuangan, ya pilihlah orang yang capable bagian keuangan. Gitu loh. Bukan orang-orang misalnya ahli di bidang pertanian. Orang yang capable di bidang pertanian. Bukan orang yang militer ngurusin pertanian. Begitu.
Kan begitu pertanyaannya. Betul atau Iya, tidak? iya. Ya seperti itu, kita kan secara logika saja. Saya tidak berbicara soal kita panjang lebar, tak. Kita bicara soal sesimpel itu kok, Bang. Coba kalau tidak ada nepotisme di negeri ini, semuanya akan merata, semuanya akan diurus dengan orang-orang yang ahli gitu, Bang. Iya. Begitu. Terima kasih banyak ya, Bang, untuk semua. Emang sih ada apa yang sabdakan Nabi, organisasi atau pekerjaan apapun akan hancur apabila tidak diberikan kepada ahlinya. Nah, itu sabda nabinya seperti itu. Oke, terima kasih Umi Siva. Kita sapa dulu nih yang baru hadir, Sinsin. Oke, assalamualaikum Sinsin. Dari mana Sinsin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banjarnegara, Bang. Siapa orang yang kapabel untuk kita laporkan gitu, Bang. Ketika kita datang ke polisi, kita suruh ke Kementerian Sosial. Ketika kita datang ke Kementerian Sosial, kita suruh ke Dinas Sosial, balik lagi ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan tidak ada transparansi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ketika ada kejanggalan-kejanggalan seperti ini, ada enggak kontak yang bisa kita laporkan? Ke siapa nih orang-orang yang kapabel buat kita laporkan? Begitu, Bang. Itu yang jadi pertanyaan kami sebenarnya. Begitu, Bang. Bang Sinsin, tadi masalah Yassin Limpo itu ya katanya kan itu menyangkut pot estate, itu udah dijawab tuh ke sama yang tadi turun, itu bukan menyangkut pot estate tapi kasusnya itu jual beli jabatan sesuai ini tuduhan permulaan ya, sesuai dengan konferensi pers yang disampaikan KPK. Jadi tidak menyangkut korupsi pot estate, Bang. Ya. Silahkan dibuka itunya. Jadi masalah jual beli jabatan dan gratifikasi gitu. Oke, silakan lanjutkan, nggak apa-apa, lanjutkan Bang Sinsin. Lalu akan menyangkut masalah apa? Tertarik yang masalah bantu tadi Bu Siva itu. Soalnya saya pribadi ngalamin di RT saya, di kelurahan, bahkan sampai ke tingkat kecamatan itu pernah saya laporkan seperti itu gitu. Benar yang dikatakan Bu Siva itu benar banget. Terkadang emang yang main itu seperti RT, tingkat RT aja udah main gitu, apalagi kelurahan dan semakin ke atas gitu. Nah, kalau saya pribadi dulu saya laporkan ke Polsek Kabupaten Banjarnegara, emang benar nggak ditanggapin. Tapi ketika kita dalam proses itu kita menggunakan video dan kita kalau saya pribadi seringnya berpura-pura live gitu, biar mereka ditanggapi dengan serius. Dan hasilnya lurah di tempat saya diarak oleh warga setempat karena kita udah muak gitu. Jadi kalau korupsi kecil-kecil sekelas tingkat RT